kita sedang duduk dalam hadirat Tuhan. Menyanyi di gereja tidak selalu berarti kau sedang menyembah Tuhan. Betapa Tuhan menuntut ibadah yang sungguh. Dan apalagi saudara di sini ya. Ini bukan kalimat klise. Karena saya yakin sekali, saya setiap kali mengucapkan kepada saudara dengan seluruh hati. Ini bukan ngomong doang gitu. Biasa saya pakai bahasa Manado, ini saya mau berusaha kembali ke bahasa Indonesia saudara, karena kasihan juga ini ada beberapa banyak penonton yang ternyata saya pikir iya kalau yang saya takutkan justru jangan sampai salah mengerti. Karena pakai bahasa Manado. Ini pikir saya sudah. Ya, ini perjuangan saudara. Perjuangan untuk ibadah dengan benar seperti yang Tuhan rindu, ternyata tidak mudah. Loh, saya selalu berdiri di depan saudara. Saya mesti akui bahwa ini tidak mudah. Kalau cuma sekedar mengucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang rapi, kalimat yang rapi, untuk apa? Kalau ternyata itu bukan didorong dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saya cuma hendak menyadarkan saudara, lalu ini tidak pernah sadar, ya untuk apa coba? Bayangkan kalau saya mau menyadarkan saudara, ini sedang tidak sadar. Coba. Kalau saya sendiri tidak sedang sadar, terus mau menyadarkan saudara. Ya ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Gitu. Jadi kalau saya sendiri sadar untuk menyadarkan saudara, kan cuma orang yang sadar yang bisa menyadarkan orang yang tidak sadar. Itu kan. Jadi bayangkan saudara kalau saya ini ya, saya pun menyanyi tidak dengan hati. Nah gimana? Coba. Selalu saja saudara, selalu saja ya. Jadi kalau lagu kita cuma diisi dengan kata Tuhan, Tuhan saja, Tuhan saja. Lah itu Tuhan siapa? Nah itu. Selalu di hati saya seperti ada suara. Coba, kamu menyanyi kepada Tuhan siapa? Hah? Sudah 3 lagu Tuhan semua. Tidak ada namanya di situ. Nah, itu saudara, itu selalu. Saya tidak tahu ini. Kalau saudara punya kerinduan yang sama atau gimana? Tuh saudara, tuh. Oh Tuhan, ya. Kami tidak punya Tuhan yang lain, satu, Yesus Kristus. Itu nama yang diperkenalkan kepada kita soalnya. Ibadah yang benar. Kenapa mesti ditekankan ibadah yang benar? Karena Yesus saja waktu bicara, dia membedakan antara ibadah benar dan ibadah yang tidak benar. Berarti tidak semua ibadah adalah ibadah. Saya tahu dari mana? Lah Yesus yang bicara. Percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa? Karena yang mereka lakukan cuma perintah manusia. Ini liturgi. Sudah diatur oleh manusia. Habis ini, habis ini. Tahu? Sampai kalimat dalam doa secara tidak sadar sudah dihafal.
Nanti kalau doa pembukaan kalimatnya apa? Kalau kita di sini, walau tampaknya ini kalimat doa apa ya? Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Loh, tidak ada kalimat yang lain. Terima kasih terus, terima kasih terus. Apa? Lebih baik tidak ada kata-kata bahkan. Yang penting datang dengan hati. Nah, daripada ribuan kata, tapi sebenarnya tidak ada hati di situ. Coba. Tidak kayak artinya ibadah itu bukan kepada Tuhan, bukan untuk Tuhan, bukan. Karena dia cari ibadah yang kamu lakukan dan berikan dengan segenap hatimu. Nah bayangkan waktu saudara datang menyanyi berapa album? Album lagu, album foto, berbagai album. Dan Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena kamu tidak menyampaikannya dengan hati. Di sini lengkap dengan tari-tarian, band lengkap untuk apa? Bayangkan saudara, kurang lebih 3,5 tahun Yesus dengan murid-muridnya tidak pernah ada catatan kalau ada musik di situ. Ada. Siapa yang main bass? Siapa yang main drum? Oke, waktu itu belum ada drum. Oke, ada yang main apa? Tepuk kecapi, tambur atau apa? Coba genderang, enggak ada catatan sama sekali. Artinya tidak ada musik sama sekali waktu itu. Lihat, ibadah yang mana yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang lengkap? Masalahnya orang menyebut band lengkap, begitu. Loh, yang lengkap itu kau menyanyi dengan hatimu, itu yang lengkap. Ada tari-tarian di situ. Saya akan bilang ke saudara, saya itu bukan anti tari-tarian. Karena kadang-kala kalau saya menyanyi berdiri tenang seperti ini, tidak terjamah hati saya seperti ketika saya begini. Artinya kan saya sedang menari. Loh, menari tidak harus begini kan tangannya. Gitu tuh. Jadi saya bukan anti tari-tarian. Tapi menari yang bagaimana dulu? Sungguhkah kau menari itu sungguh-sungguh untuk Tuhan? Atau menari karena apa? Mau menunjukkan gaya? Ini pertunjukan atau apa? Itu kan yang ngeri. Sungguhkah ibadahmu adalah ibadah? Akhirnya persis orang Farisi dan ahli Taurat. Apa? Mereka cuma bisa menampilkan ibadah untuk dilihat orang. Loh itu Yesus bilang. Kalau bilang orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka taat, saudara. Mereka taat ya, sampai yang tidak disuruh saja mereka taat. Yang bukan perintah Tuhan. Cuma tradisi gereja, mereka sangat taat. Ahli Taurat dan Farisi. Kenapa Yesus membenci mereka? Ya, mengecam mereka. Loh itu kan luar biasa. Kecaman yang Tuhan main-main saudara ya. Yesus bilang berbahagialah. Tapi celakalah. Itu juga keluar dari mulut Yesus. Tuh saudara. Karena kalau bilang Yesus benci ahli Taurat, orang Farisi, loh ternyata Nikodemus misalnya, itu kan ahli Taurat. Apa Yesus mengusir Nikodemus? Enggak tuh. Dia menjelaskan apa yang seharusnya kepada Nikodemus. Siapa lagi ya? Catatan penting misalnya Paulus. Loh, itu ahli Taurat. Ahli Taurat dan Farisi itu Paulus. Dia sendiri menyebut dirinya seperti itu. Dia bilang saya ini orang Farisi.
Oh ngana rupa Farisi. Loh, Paulus Farisi yang bertobat. Yang kemudian tahu apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kini aku menganggap itu kerugian, bahkan sampah. Itu Paulus, saudara. Apa Tuhan benci orang Farisi? Benci dosanya. Dia benci sikap mereka. Kan ya, kalau bilang ahli Taurat orang Farisi, loh, bayangkan saudara, mana itu perpuluhan yang Yesus bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, nah, coba kita baca dulu ini, masalahnya di sini hampir tidak pernah dibaca ini. Coba kita baca Matius 23 ayat 23. Wah, hebat ya. Matius 23 ayat 23. Oke, yuk 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bayangkan saudara, orang ini pemahaman masa kini ya, gara-gara baca ayat ini mereka bilang Yesus menentang persepuluhan. Itu kalimat terakhir kamu lupa, jangan diabaikan. Apa? Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu. Jadi bukan Yesus benci persepuluhan. Loh. Dia menekankan pentingnya inti dari hukum Taurat. Bayangkan, kalau Yesus kan bukan jangan membunuh, jangan berzina, dia langsung bilang inti dari hukum Taurat keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Itu Yesus. Ini yang penting, keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Dia menjelaskan di atas, ini sebenarnya terperinci. Yesus bilang tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, di situ pakai ahli Taurat. Mengapa dia bilang celaka? Kenapa? Ahli Taurat, orang Farisi, menurut Yesus mereka orang apa? Munafik. Ini penekanannya bukan soal ahli Taurat dan Farisi. Mereka orang munafik. Saudara bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi. Hati-hati kalau kamu munafik. Enggak. Di sini kan tidak ada ahli Taurat, apalagi orang Farisi tidak ada. Kita tidak ada, bukan kelompok itu. Tapi hati-hati ini nih. Bayangkan kalau kita ini menyanyi, ternyata bukan menyanyi. Masalahnya menyanyi yang diterima Tuhan, nyanyian dari hati. Ya. Kalau cuma dengan mulut, saudara, Tuhan tidak dengar. Betul, Tuhan tidak dengar. Dia cari sungguh dari hati. Munafik ini yang nampak di luar, tapi tidak sepenuhnya dari hati. Itu tuh munafik. Menurut Yesus apa? Itu celaka. Jadi saudara, silakan saudara beribadah 1 hari, 1 minggu, 7 hari. Saya bilang saudara ibadahnya 10 kali. Tapi kalau engkau lakukan munafik, ini apa? Ini nol. Oh itu munafik. Yesus ya. Nah kalau bilang persepuluhan, ini kalau persepuluhan dari selasi, adas manis itu gimana? Mereka sampai menghitung daunnya. Jadi waktu tak tambah dong reken DP perpuluhan. Jadi mereka apa? Sangat teliti kalau bilang soal itu. Sangat teliti. Saya justru saudara,
Waktu berpikir, ini tidak rencana sama sekali kan. Mengenai ayat ini kita tidak pernah baca, saya sendiri tidak pernah maksudnya memberi perhatian khusus ayat ini. Apalagi maksudnya direnungkan tadi, oh Tuhan, berbulan-bulan tidak pernah baca ini. Maksudnya tidak pernah baca sih dibaca saudara tahu, karena ini Injil Matius, saya paling banyak baca Injil saudara tahu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diulang-ulang. Ya, entah itu berapa banyak kali saya tidak tahu. Oh, tapi pokoknya itu diulang-ulang. Tapi kalau bilang ini dibahas, direnungkan secara khusus justru tidak. Jadi kalau mesti bicara seperti ini saya juga tidak tahu. Bukankah tadi saudara sendiri tidak tahu ini, kalau saudara tadi sungguh menikmati hadirat Tuhan. Saya ingin bilang kepada saudara, rugi tadi kalau saudara tidak nikmati hadirat Tuhan. Tuh. Maka saya sampai tidak bisa tahan saudara. Tuh kan, itu Tuhan. Saya justru karena takutnya saudara, jangan sampai salah. Tiap kali saya potongnya lebih. Kenapa? Karena takut. Jangan sampai saya salah. Dan ini sudah terbiasa seperti itu. Saya paling sulit itu. 235 itu susah saudara. Ya. Enggak, bukan salah ya, bukan salah. Maksudnya ini karena terbiasa, karena takut justru. Saya berpikir ini cara orang Farisi menghitung. Kita kan harusnya kalau bisa lebih dari orang Farisi, kenapa tidak? Memang sesuatu yang lebih. Kan kita baru bahas hari Jumat terakhir. Beda orang yang bodoh dan yang bijak apa? Yang bijak selalu berbuat lebih. Dia tidak merasa rugi. Untuk apa yang dia buat ini untuk Tuhan. Tuhan itu siapa saudara? Loh, bayangkan Tuhan itu mati untuk kita, ya, dalam kemanusiaannya, ya. Nanti orang dengar Tuhannya mati, enggak, dia mati dalam kemanusiaannya. Justru karena takutnya saudara, sampai harus seperti itu. Mungkin ini salah satu yang beberapa waktu saudara, saya tidak lagi berpikir soal itu soalnya. Dulu kalau saudara kasih makanan kan bukan uang. Makanan pokoknya atau benda atau apa, itu saya hitung sebagai uang. Jadi dihitung persepuluhannya. Dulu. Ya. Tiba-tiba saya ingat, baru-baru ini. Tiba-tiba, so lama kita nyandak begitu. Dan saya bersyukur karena sekian waktu saya potong lebih selalu. Itu kira, oh ya, kan Tuhan tahu kita tuh potong lebih. Ya, dulu saudara sempat saya selalu berpikir begitu. Kira-kira ini satu toples berapa? Iya, saudara kasih sayur, saya mulai hitung. Kira-kira ini kalau dijual di pasar harganya berapa? Kira-kira kita mau potong berapa ini per puluhannya? Ini kan menurut saudara orang-orang, ya ini kan keputusan masing-masing kepada Tuhannya. Begitu. Harusnya kan bukan seharusnya persembahan kita 100%. Kalau sudah lihat perjanjian baru, loh, Paulus mengucapkannya harusnya 100%. 10% itu persembahan paling kecil. Nah, kalau saudara bisa kasih yang loh, Tuhan tidak pernah marah. Justru artinya kita sedang memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Itu. Jadi ini keputusan saya memang. Tuh. Waktu saudara mau menjadikan Tuhan itu segalanya. Jangankan dosa.
Yang bukan dosa pun kau bisa bilang, Tuhan, justru karena aku cinta padamu, aku persembahkan ini. Yang orang lain bilang, masa? Oh, aku melakukannya karena aku cinta. Oh. Selalu saya ingat dulu ada Ivo cerita itu. Pengalamannya maksudnya. Ya. Dia dulu punya kekasih. Yang apa? Paling suka makan Silver Queen. Itu. Pacarnya itu makanan kesukaan favoritnya Silver Queen. Tapi untuk kekasihnya dia kasih semua. Kita nak makan biar 1 titik, nggak usah. Ini semua untukmu karena cintaku padamu. Oh kan? Jadi bukan karena dia mau, saudara. Jadi waktu saudara memberi karena saudara tidak mau lagi, ya itu mah belum kasih, itu namanya. Tuh. Waktu kasih, kau bisa memberi sesuatu yang ini menyakitkan bagi dagingmu. Ini menyakitkan, nah, ini namanya korban. Korban kalau masih tertawa belum korban. Waktu kau beri dan kau meneteskan air mata itu baru korban. Harusnya yang saudara lakukan pada Tuhan harusnya disebut korban. Puji-pujian, korban pujian. Nah, korban pujian kau lakukan sambil apa? Paling mudah waktu menyanyi sambil tertawa, gampang. Sangat gampang. Tapi waktu kau menyanyi dengan hatimu, ya, dengan air mata, biasanya ada orang yang bisa menangis, ya bisa juga dia apa? Cuma dibuat-buat. Oh, kan bintang film kan bisa. Oh. Dia bisa menangis sekalipun dia tidak sepenuhnya menangis, ya. Tapi saudara, kalau saudara baca pengalaman para bintang film, saudara akan lihat kenapa dia bisa menangis. Kenapa? Karena dia menghayati perannya. Dia sungguh-sungguh apa? Menjadi orang itu. Nah, jadi waktu orang itu menangis, bintang film itu menangis. Itu baru tampak dia sungguh-sungguh menjiwai apa yang dia perankan. Itu bintang film. Nah, kalau kita di hadapan Tuhan boro-boro kamu menangis, yang ada juga bosan. Coba. Lalu kita mencintai Tuhan, kekasih Tuhan, ya ampun. 2 lagu kamu bosan menyanyi. Coba lihat, waktu jatuh cinta, aduh itu. Dia bisa tulis surat, justru tunggu semua yang tidur. Semua orang sudah tidur, nah dianya bangun menulis surat cinta untuk kekasihnya. Itu dipikirkan, diresapi semuanya pokoknya. Tulis dengan sepenuh hati. Ya. Nah, bayangkan saudara, kalau kita, ya, ini masalahnya begini saudara. Jadi murid Yesus itu beda sekali. Beda sekali dengan tuntutan agama lain. Aduh, sangat berbeda, sangat berbeda. Kita tuh dituntut hati kita. Bahkan apa? Tidak boleh ada yang sebanding dengannya. Waktu saudara menyebut kamu murid Yesus, syaratnya cuma satu. Tidak boleh ada yang setara dengan Yesus. Tidak boleh. Tidak boleh siapapun itu. Tidak boleh. Suami, istri, anak, orang tua, tidak boleh, tidak boleh. Bahkan nyawamu tidak boleh ada yang setara dengan Yesus. Kamu tidak boleh jadi murid. Tuh, syarat itu diucapkan oleh Yesus sendiri. Dan ini apa? Ini tidak pernah diulang di kebanyakan gereja.
Iya, saudara. Orang sampai menganggap Alkitab tidak manusiawi. Tuntutan Tuhan seperti itu. Mau menjadi murid, baca lagi coba sebentar ya. Sebelum kita kembali ke orang Farisi. Coba lihat dulu itu. Lukas 14 ayat 26 deh. Nah, coba. Sampai mesti pakai kata benci. Itu Yesus. Ini Yesus loh, saudara. Yesus loh. Ini perkataan Yesus. Kalau saya di sini kan sudah terserah Tuhan, ya. Jadi khotbah seperti ini, ayat-ayat seperti ini justru ini keluar. Oh. Yang tidak setuju ya enggak apa-apa, silakan kamu pulang. Itu kan. Untuk apa saya melayani orang yang ternyata tidak pernah mau menjadi murid? Apalagi kalau tanpa sadar akhirnya saya membenarkan Anda. Bukankah saya sedang bersalah di hadapan Tuhan? Ini bisa mengerjakan dosa. Di hadapan Tuhan berarti saya pembuat kejahatan. Ya, penjahat jadi penjahat. Waktu saya ternyata bertentangan dengan perkataannya. Mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Oh. Ini ngeri. Oh. Coba kita baca lagi. 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya anjurkan saudara, coba, khususnya hari ini dulu, coba, jadikan ini doamu. Jadikan ini doamu. Kan kita tidak tahu kita mau sampai malam enggak. Malam nanti kita masih hidup atau besok masih ada enggak. Coba saudara. Jangan sampai kamu mati bukan murid. Ternyata kamu bukan murid. Hati-hati loh. Nah. Ini kan perkataan Yesus. Saya bilang saya anjurkan kepada saudara, kenapa? Karena ini sudah menjadi doa saya. Ini kalimat doa saya. Doa pribadi. Iya. Tolong hambamu Tuhan. Untuk benar-benar menempatkan diri, sungguh-sungguh aku muridmu. Tolong aku. Tidak memperlakukan yang lain. Sama seperti aku memperlakukan kau. Harus begitu saudara. Bahkan membenci nyawa sendiri. Harus, kalau tidak kamu bukan murid Yesus. Masa bahagia sekali bukan murid. Nah kalau bukan murid, nah ini lebih jelas yang tadi. Kamu cuma duduk di gereja. Kamu duduk di gereja, kamu menyanyi lagu gereja. Tapi kamu bukan murid Yesus. Kamu orang Kristen tapi bukan murid Yesus. Nah coba. Waktu Yesus datang, bukan untukmu kedatangannya. Sangat jelas. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jelas kok. Coba kembali ke orang Farisi tadi. Nah, saudara lihat dulu sebentar ya. Saudara lihat dulu 2 Timotius 3. Coba lihat dulu. 2 Timotius 3 coba lihat ayat 5. Saudara bukan orang Farisi. Bukan ahli Taurat. Coba lihat dari ayat 1. Kalau begitu. Kan kita tadi sudah lihat kesimpulan Yesus, siapa orang Farisi dan ahli Taurat? Siapa? Munafik.
Sekarang kita lihat. Ini perkataan Paulus ya kepada Timotius. 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Saya ingin langsung ke sini. Tidak mempedulikan agama maksudnya tidak berrohani. Ya, tidak berrohani. Tidak suka hal kudus. Terus dulu. Terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lihat. Tadi berapa tadi? 18. Lihat ya. Terus. Sekarang ayat 5. Orang-orang tadi ya. Yang Paulus daftarkan tadi. Lihat. Siapa mereka? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Jauhilah mereka itu. Bukan cuma jangan lakukan apa yang orang-orang itu lakukan. Sampai apa? Jangan kau berteman dengan orang itu. Sampai sekeras ini. Sebenarnya kalau saudara perhatikan Alkitab, ini yang orang bilang jangan legalistik, jangan loh saudara. Padahal waktu saudara lihat, loh ini yang Tuhan tuntut dari kita, ini luar biasa kerasnya, luar biasa pintu keselamatan itu luar biasa sempitnya. Tapi saya kadang-kadang sampai merasa apa ya? Kalau dengar khotbah yang disukai orang, saya bilang Tuhan, apa kita yang sudah lalu salah atau apa? Padahal waktu saudara baca Alkitab, sampai sekeras ini permintaan Alkitab kita. Lalu khotbah yang kau sukai, dia bilang apa? Ibadah yang disukai oleh banyak orang, mereka ngapain di sana? Secara lahiriah mereka beribadah, tapi sebenarnya mereka berarti kan secara lahiriah mereka ibadah, padahal mereka tidak ibadah. Ini kan so ibadah belum? Sudah tadi. Kan begitu. Orang Kristen selalu merasa yang penting dorong saya datang di gereja. Pasti su ibadah itu. Padahal jelas Alkitab. Tidak semua ibadah adalah ibadah. Sampai saudara sudah hadir di ibadah yang sebenarnya benar, kamu bisa hadir sebagai orang yang tidak beribadah sampai selesai. Coba. Cuman bukan hanya ketika saudara ada di kelompok ibadah yang bukan ibadah, baru kamu tidak ibadah. Bahkan ketika saudara ada di tempat ibadah yang sungguh-sungguh ibadahnya, kamu bisa hadir sebagai orang yang tidak beribadah. Kapan? Waktu kamu tidak melakukan ibadahmu dengan benar. Kamu hadir di gereja yang benar, tapi kamu sendiri tidak datang dengan hatimu, maka kamu tidak beribadah. Lalu ini tidak ngeri? Sudah berapa lama saudara ibadah? Dan sungguhkah ibadahmu seperti ini? Yang Tuhan tuntut? Bahkan
Dikatakan jangan bergaul dengan orang itu. Orang yang bagaimana? Orang yang di dalam gereja tapi kelakuannya tadi seperti ayat 1 sampai 4. Bukan orang yang di luar gereja ya saudara. Justru kalau orang di luar gereja itu target kita. Itu. Yang Paulus ingatkan ini orang yang segereja denganmu, tapi kelakuannya tadi seperti tadi. Coba kembali sebentar. Ayat 1 sampai 4 itu tadi deh. Coba ayat 2 langsung. Apa? Ini baru poin pertama saja. Cinta diri sendiri. Ini sudah ngeri, saudara. Jangankan yang duduk, saya mesti ingatkan diri sendiri. Hati-hati jangan sampai kamu ternyata sekarang sedang cinta diri sendiri. Akhirnya saudara mungkin bahkan menangis waktu ibadah. Tangisanmu untuk apa? Sayang diri. Tetap kamu bukan murid. Kalau kamu cuma tujuan ibadahmu cuma untuk dirimu kok. Apalagi kalau menangisi persoalan. Jadi dia menangis bukan karena hadirat Tuhan turun. Dia menangisi persoalannya. Nanti kalau persoalan sudah selesai, berhenti sungguh-sungguh. Bahkan berhenti ibadah. Kenapa? Selesai sudah persoalan. Yang sakit sudah sembuh. Persoalan ekonomi selesai. Sudah selesai. Udah. Nggak lagi sungguh-sungguh, nggak lagi. Artinya kamu mencintai diri sendiri. Kan ini. Ini langsung. Waktu saudara bilang cinta diri, saudara akan sampai kepada hamba uang. Hamba uang. Hamba uang bagus terdengar. Bagus kita ganti pengertian, sama pengertiannya. Hamba tuh budak. Itu. Budak. Hamba Tuhan seharusnya budaknya Tuhan. Nah, makanya tidak boleh bilang saya capek, enggak boleh. Jangankan capek, mati pun harus siap. Apalagi cuma capek. Loh, hamba Tuhan, budak Tuhan. Sekarang hamba uang, berarti budaknya uang. Kamu bahkan rela terpisah dari Tuhan, rela terpisah dari ibadah untuk mendapatkan uang. Hati-hati, saudara. Kamu masuk dalam kelompok yang tidak beribadah. Kan bukan kata saya. Ini kata Tuhan. Membual, menyombongkan diri. Saudara mungkin, kitanya tidak sombong. Orang sombong itu, dia paling tidak tahu kalau dia itu sombong. Ini coba, lah begitu saudara. Rendah hati. Apa itu rendah hati? Kita paling rendah hati. Justru ketika kamu bilang kamu rendah hati, kamu sedang menyombongkan diri. Coba. Terus apa yang rendah hati? Itu. Orang kan cuma baba diang. Baba diang kata repe sikap dan minta ampun. Dan kalau saya waktu lihat orang sombong nanti, ini tuh susah. Apalagi setelah dia sudah terbiasa. Dari dulu memang sudah seperti itu. Itu saudara akan, masalahnya saudara itu kan sudah jadi karaktermu. Gitu. Akhirnya tanpa saudara sadar, sikap sombongmu tuh sangat kelihatan. Tuh. Tapi waktu saudara mau belajar mengasihi Tuhan, cuma dengan cara itu saudara terlepas dari sombong. Tuh, ulang. Waktu saudara belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk takluk kepada firman-Nya, saudara akan sampai pada rendah hati.
Cuma itu caranya, tidak ada cara lain. Ingat saudara, yang sombong itu bukan yang kaya. Aduh. Ingatkan dirimu, yang sombong bukan yang kaya. Berapa banyak orang miskin yang ternyata paling sombong. Paling sombong, oh Tuhan, sampai ngeri saya lihatnya. Oh Tuhan. Miskin dia sombong begini, bagaimana kalau dia kaya? Tuhan lihat, Tuhan dia kasih turun. Cinta diri sendiri, hamba uang, membual, sombong. Sombong itu apa? Meremehkan orang. Tuh, itu yang paling jelas. Dari sikapmu terlihat kalau kamu tuh meremehkan orang. Saya mau contohkan orang lain, contohkan diri saya saja. Ya. Saya ini yang paling malas sebenarnya untuk memulai pembicaraan. Iya, lebih besok kalau kaki kon dia mau baca cerita, berhenti kita baca cerita lebih dulu. Dari dulu saudara, nggak mau baca cerita dulu, lebih besok kita. Sekali lagi, ternyata betul. Waktu saudara mau menjadikan Tuhan itu segalanya, firman Tuhan itu segalanya, kamu akan menundukkan diri toh. Nah, akhirnya itu bukan karaktermu, tapi karena mau mencintai Tuhan, saudara sangkali karaktermu. Itu karakter saya, mesti disangkali. Itu namanya sangkal diri. Anak-anak introvert, ekstrovert, introvert ke ekstrovert ke apa ke itu? Loh, kamu harus jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Budaknya Tuhan masalahnya. Apa saja yang Tuhan suka. Kamu tidak mau, harus mau. Begitu, itu hamba Tuhan namanya. Hamba kebenaran. Kamu tidak mau kebenaran. Ini sangat menyakitkan. Loh, kamu budak kebenaran, hamba kebenaran kan? Jangan selalu hamba Tuhan itu berarti pendeta. Loh, kita semua ini hamba Tuhan harus. Kalau enggak, saudara tidak akan dijemput Tuhan. Hamba Tuhan ya. Dulu kita hamba dosa, budak dosa. Sekarang setelah kita diselamatkan, kita menjadi hamba kebenaran, budak kebenaran. Dulu kita diperbudak oleh dosa. Kita tidak ada kekuatan untuk melawan. Itu budak dosa. Dia suruh apa saja saudara buat. Akhirnya pakai alasan, salah-salah, namanya juga manusia. Kan alasan. Nah kalau manusia, apa saudara cuma saudara manusia. Kongses dan apa? Bukan manusia kota kita. Nah, kalau saudara boleh, berarti sama-sama manusia. Saudara boleh, kita boleh. Jangan begitu. Hamba Tuhan. Loh. Saudara cuma tidak sekolah Alkitab, tidak mendapat gelar pendeta. Tapi harusnya kita semua adalah budak kepada kebenaran. Budak kepada perkataan Tuhan. Dulu kita sadar dan tidak sadar kita diperbudak oleh setan. Diperbudak oleh hawa nafsu daging kita. Diperbudak oleh dunia ini. Coba. Diperbudak oleh pokoknya apa saja yang membuat keinginan kita terpenuhi itu yang saudara lakukan. Saudara tidak peduli ini mempermalukan siapa, saudara tidak peduli. Ya kan? Orang begitu tuh. Yang saya aneh, ini manusia nih, apalagi manusia modern masa kini. Mereka tuh paling tidak mau terlihat mereka diperbudak oleh jadi hamba kepada kebenaran. Nanti saya pikir orang saya dengar-dengaran pada dia. Kasihan.
Nggak usah masuk gereja engkau. Kalau saya saja yang harusnya cuma tampilkan yang baik kepada saudara. Saya bisa bilang kelemahan saya. Saya bisa bilang kesalahan saya kepada saudara. Supaya saudara tahu ini berjuang, sungguh-sungguh berjuang. Untuk mengalahkan yang sebenarnya kalau cerita kepada pendeta yang lain, sama-sama manusia pasti mereka, hah, sudah lalu nganaron. Bah. Loh. Tuhan begitu serius memperlakukan kita. Lalu, yang mana yang saya mesti seriusi? Yang mana? Kok bisa kamu serius memasak? Serius bersih-bersih? Serius cari uang? Lalu kepada Tuhan, sesjo yang serius. Coba. Jadi yang mau masuk surga itu siapa? Apa cuma kita? Jadi saudara rencana mau pindah neraka begitu? Loh, kalau saudara semua kita mau ke surga, loh harusnya yang serius bukan cuma saya. Kita semua harus serius. Kan begitu saudara. Aneh bukan? Oh iya, kalau seskan pendeta. Loh ini aneh. Ya mau ke surga siapa? Apa saya ke surga saudara enggak apa-apa ke neraka begitu? Kan bodoh tuh. Harusnya kalau yang serius. Kalau saya mesti serius, loh mari kita semua serius. Memperlakukan gereja sungguh-sungguh sebagai gereja. Memperlakukan ibadah sungguh-sungguh sebagai ibadah. Bukan karena saudara bukan pemimpin ibadah. Kita semua mau pulang sebagai nanti waktu selesai ibadah, saudara, aduh puji Tuhan. Hari ini aku sungguh-sungguh ibadah. Kan begitu. Masa saudara mau? Sudah dijelaskan kepada saudara apa itu ibadah. Dan kau mau saja pulang sebagai orang yang ternyata tidak mencapai apa yang saudara tahu ini tuntutan sebagai orang yang beribadah. Ternyata ada saatnya kita berhenti menyanyi. Nah kalau penyembahan itu cuma nyanyian, artinya saudara sebentar nanti pulang selesai ibadah berarti saudara apa? Pulang sebagai orang yang sudah berhenti menyembah, begitu? Nah, saudara tidur pun harus tidur sebagai penyembah. Tuh, maka saudara, kalau kita sungguh-sungguh adalah penyembah, menyanyi, bahkan ketika berhenti menyanyi, saudara terus menyembah Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan itu bukan cuma ketika menyanyi, bukan cuma ketika bilang haleluya. Oh tadi torang so menyembah. Tadi kumang tadi torang kalau menyanyi, torang kalau apa, torang betul-betul penyembahan. Maksud penyembahan itu bagaimana? Torang habis menyanyi. Gimana tadi? Ku cinta selamanya. Mari kita menyembah. Haleluya. Dari tadi dia kan ada menyanyi itu ada apa? Yang tidak menyembah. Kenapa saya yang tidak usah haleluya haleluya dan kepenuhan? Dan orang lain sampai bilang haleluya haleluya kakek ciri ewe. Kayak apa dia sudah sono soalnya. Coba. Ini ada menyanyi tadi dia tidak apa? Bukankah lagumu tadi harusnya itu adalah isi dari penyembahanmu. Maka haleluya, terpujilah Tuhan Yesus aku cinta. Loh itu keluar secara spontan. Ya tidak usah diatur. Tuh kalau sungguh-sungguh saudara menyembah dengan hati. Maka loh, itu menyanyi saudara betul-betul
Tiap kalimat yang kau ucapkan itu sungguh-sungguh kamu ucapkan kepada Tuhan dari hati. Maka sekali lagi, air mata tidak usah dicari, pasti dia turun. Tuh, air mata itu sebenarnya air dari hati. Ulang. Air mata itu sebenarnya apa? Air dari hati. Kalau saudara sungguh melakukan ibadahmu sungguh dengan hati, air mata itu jatuh sendiri, saudara tahu enggak? Waktu saudara sungguh-sungguh mau taat, ini semua selesai. Pasti kamu apa? Coba kita mulai dari belakang. Ini soalnya ini paling pertama ini yang paling utama. Masalahnya semua orang seperti itu. Cinta diri sendiri, coba dari belakang coba. Coba. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semua keras kok ternyata. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sementara kita hawa nafsu itu namanya juga kita manusia. Jadi dia punya hawa nafsu. Saudara ya. Bilang tadi mau terangkan tentang orang Farisi. Ini orang Farisi. Ini ahli Taurat. Berlagak tahu. Apalagi kalau saudara paling sering ibadah. Saudara akan merasa semua saudara sudah tahu. Nggak usah dijelaskan, kita sudah tahu. Tidak berpikir panjang. Apa sih tidak berpikir panjang? Yang berpikir panjang itu yang bagaimana? Yang berpikir panjang itu orang so ada program sampai 10 tahun yang akan datang. Oh begitu. Kalau saya sih mau jawab, kalau pikir panjangmu itu cuma sampai 10 tahun yang akan datang, itu pikir pendek. Harusnya saudara apa? Apa itu tidak berpikir panjang? Kamu memang tidak tahu apa itu ibadah. Karena ibadah, taat kepada Tuhan hasilnya apa? Kekal. Kekal. Waktu saudara mau taat kepada firman Tuhan, hasilnya kekal. Itu tuh berpikir panjang. Ulang. Sungguhkah kamu berpikir panjang? Gara-gara dia berpikir terlalu panjang sampai dia soalnya ada ibadah di terakhir. Dari tiba-tiba biar Joni hari biar nyanda ibadah. Karena dia berpikir panjang tuh. Setan yang pegang DP senti. Sudah, so panjang Anda berpikir sudah, so panjang. Ngoni peses itu berpikir pendek. Engkau sudah berpikir panjang. So itu tidak usah ibadah. Setelah timbang. Kalau kita sakit, kalau kita ibadah, kalau ujang, kalau kita masuk angin, kalau kita sakit, ini kan pikir panjang. Nanti akhirnya kita apa? So mesti masuk rumah sakit. Atau paling tidak beli obat. Jadi ya timbang. Paling kok saya mau khotbah apa? Paling sampai dengan tuh hari di khotbah. Sudah Jo. Tak so tahu kok kalau itu. Nanti dengar di YouTube. Sudah tuh. Ini karena berpikir panjang. Dia kata berpikir panjang. Jadi dia sebelum datang ibadah, dia so pikir dulu. Timbang ini, timbang itu. Waktu dia mau berkorban bagaimana? Dia pikir panjang. Kalau kita kasih ini, kita yang makan apa? Bayangkan ini ya. Kalau saudara mau kasih, ini orang pedoi ini 100%.
Ini 100% ini saja, saudara rasa tidak cukup. Mengerti itu? Saudara kan kalau ini. Berarti kita tidak cukup dong. No, sedangkan 100% tidak cukup. Lebih saya mau potong 10%. Berarti kurang 90. Ini 100% tidak cukup. Apalagi kita mau potong tuh 10. Lebih saya kurang pasas ini dia kutek jaga saya lebih. Oh Tuhan, kok mau makan bagaimana tuh? Padahal saya bilang ke saudara, waktu saudara semakin mencintai Tuhan, semakin menghormati Tuhan dan saudara sadar ini adalah korban kepada Tuhan. Saudara kan tahu, saudara tidak hidup dari sini. Saudara hidup dari sini. Ulang. Saudara, ini tidak cukup untukmu. Apalagi mau potong. Tuh, berarti kan kurang 90%. Ini waktu saudara cinta Tuhan, saudara tahu ini kamu hidup bukan dari situ. Kamu hidup dari ini. Ini firman Tuhan, saudara. Semakin saudara melakukannya, semakin saudara akan melihat akibatnya. Ini kalau saya mau cerita kepada saudara kesulitan saya tiap bulan, saudara akan pusing. Coba. Di sini kan saya tidak pernah bikin pengumuman, nanti mau bayar ini, nanti mau bayar itu, tidak ada pengumuman. Tidak ada. Dan ternyata bulan-bulan bisa berakhir dan ini sementara saya bicara dengan saudara, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dia selalu membuktikan dirinya. Waktu kurang di sini, saya tiba-tiba, hari apa itu? Tiba-tiba kan tulis supaya tidak salah. Saya tulis misalnya, yang masuk berapa? Saya tulis. Sementara menulis, biasanya saudara biasanya bebas tugas nih beberapa waktu ini, Bro yang tukang bat tulis. Dia tukang reken, tukang bat tulis. Baru-baru ini karena ganti buku. Saya pikir kita tulis lebih dulu. Saya tulis ini bulan Januari punya. Karena kemarin kan karenanya tidak sempat beli buku. Akhirnya cuma tulis di buku lama maksudnya. Tulis PDP lembar yang kosong. Maksudnya. Baru dapat beli itu buku. Bukunya murah saudara. Bukunya murah bukan karena sesnya dapat bukan karena memang nyandak dapat tuh buku terempe mau gitu. Ini kan bukan buku biasa maksudnya suka begitu. Padahal sebenarnya bisa saja tulis di buku biasa. Kemarin waktu sampai di toko buku itu dan pikir, ambil juga buku biasa toh. Yang penting orang batulis udah. Nggak usah mencari buku itu dia. Untung waktu semua turun. Bro tanya, kong tuh dia penjaga, sana dang. Oh Tuhan apa kok sana dah panggil orang tuh orang nyak lia. Nah, sudah. Ya, bukan karena mahal, bukan ya. Jadi cuma karena, kan mentulis, tiba-tiba begini, oh haleluya, bukan main Tuhan. Saudara, memang ternyata beda waktu saudara menghitung. Waktu saya ini kita kan sementara bareken, sementara tulis dan tiba-tiba begini, bukan main Tuhan bicara. Tak kurang di sini. Ternyata saudaranya tidak ada yang tak kurang. Saya sampai bilang ke saudara, kalau gaji saya mesti 10 juta, itu biar orang kasih kurang tetap 10 juta. Ini kan keputusan Tuhan. Saya mesti bilang kepada saudara, ini ajaibnya Tuhan tuh seperti itu. Saya bayangkan sementara kita bukan main Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini betul-betulnya ini di luar rencana, sama sekali di luar rencana. Ini Tuhan Yesus tahu. Jadi dalam nama Yesus, ada bagus edu. Jadi kalau saudara mau berpikir,
So itu saudara belajar sekali. Ya orang yang transfer apa? Kita belajar sekali. Belum baking tulang kita langsung potong itu perpuluhan lebih dulu. Tak. Nah ada baking tulangnya dulu. Iya saudara. Iya toh. Sekali lagi. Waktu saudara belajar taat. Saya bayangkan saudara. Mau berusaha sekali sampai tukang parkir dia bilang terima kasih. Iya. Dan kata pikir-pikir. Itu kan berupa petugas. Kan selalu kan yang kasih parkir kan pasti sopir. Tuh, jadi berur petugas bilang terima kasih. Tapi kadang-kala berur lupa kita yang bilang makasih. Iya saudara. Kenapa? Saya sendiri dituduh dengan apa yang saya ajar kepada orang lain. Saudara kan padanya ada ikut di oto. Di oto kok cuma ya berur. Tapi masalahnya ini orang bertanggung jawaban itu buat Tuhan. Saudaranya tidak lihat di situ. Tidak lihat peses. Loh. Ini tanggung jawab saya kepada Tuhan. Ya, beberapa waktu ini orang kasih lebih dari yang tukang parkir minta. Ya, dan saya bersyukur untuk itu. Ya, maksudnya saya semestinya mau belajar kembali lagi, toh, rupa yang saya pernah lakukan dulu. Saya mau kembali lagi, Tuhan, tolong hambamu. Kalau dulu boleh, kayak aku sekarang boleh. Aku pasti bisa. Tuhan menolong hambamu untuk melakukannya. Sekali lagi ini tidak mudah. Tapi waktu kau lakukan, Tuhan memberi kesanggupan sekali. Dan tiba-tiba saudara akan terkejut. Ya. Bayangkan. Ada saja yang terjadi. Itu sekali lagi itu. Itu yang membuat saya pikir, bukan main Kang Tuhan. Ya. Tidak selalu memang waktu kau tabur langsung kau tuai. Tapi ada saatnya Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Saudara petabur, saudara setuai. Langsung. Saya bukan main Tuhan. Ada saja caranya. Dan cara-cara itu terjadi tanpa saudara pikir sebelumnya. Kenapa? Karena orang Tuhan. Dia mengatakan, dia sudah tiba di sana sebelum orang sampai sana. Orang masih sampai, ini hari tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 11. Nah, kalau itu mau kejadian tanggal 30, orang masih lama sama tanggal 30. Tuhan sudah di tanggal 30, saudara. Dia sudah tahu orang mau menjadi apa. Tanggal 30. Tanggal 12. Ini baru tanggal 11. Tuhan sudah tahu tanggal 12. Dia sudah di situ. Dia sudah sampai di tanggal 12. Saudara, jangan pernah takut. Ini Tuhan. Sekali lagi, kan saya paling jarang ajar seperti ini kepada saudara. Tapi kalau orang mau belajar, mau ikut Tuhan mau. Oke, biarkan dia bekerja seperti caranya. Seperti yang dia mau. Dan sekali lagi saudara, dengar ini. Jangan munafik. Jangan munafik begitu. Jangan buat sesuatu yang akhirnya bertentangan dengan hatimu. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan sebenarnya begini saudara. Ini bukan soal doi sebenarnya. Cara Tuhan mengajar kita beribadah. Cara Tuhan mengajar kita memperlakukan dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dalam hidupmu. Tuh. Dari awal Tuhan menuntut persembahan. Coba Adam dan Hawa, dia sudah tuntut persembahan. Tahu dari mana? Adam dan Hawa ajar Pak Kain dan Abel. Artinya Adam dan Hawa juga sudah dituntut persembahan. Kenapa? Kain dan Abel tahu dari mana? Persembahan mesti begini, mesti begini. Tahu dari mana? Berarti memang ada yang papa yang ajar. Dari awal. Belum ada doi waktu itu toh. Belum ada gereja. Belum ada pendeta. Belum ada imam sama sekali. Kenapa mereka dituntut untuk memberi persembahan? Ini cara Tuhan mengajar kita beribadah. Saya bilang ke saudara. Orang di sini bahkan saya selalu bilang kepada saudara apa? Amplop yang tidak ada doi, taruh amplop kosong. Padahal kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan temukan
Kamu datang kepada Tuhan tidak boleh datang dengan tangan kosong. Ini ayat Alkitab, cari di ayat deh. Tidak boleh datang dengan tangan hampa. Tidak boleh. Itu Alkitab. Alkitab. Itu kenapa sampai persembahan bukan cuma uang. Tetapi dia tuntut. Boleh burung. Kan burung gak usah beli. Engkau boleh tangkap. Itu. Coba lihat saudara ya. Ini kalimat terakhir ini ya. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan ini boleh datang. Saudara, begini ya. Om. Ini sampai anak, saudara melahirkan anak, bayar. Ini kalau lihat perjanjian lama, Taurat ini begini. Anak yang lahir terdahulu dari keledai, binatang saja ya. Karena keledai Tuhan yang tidak minta sebagai persembahan, mesti dia mintakan persembahan itu domba. Ya udah. Kalau engkau piara keledai, nanti tebus dengan domba. Kalau tidak kau tebus, kamu harus patahkan. Mesti mati tuh keledai yang tidak dipersembahkan. Tidak ada korban persembahan. Itu keledai yang kamu mesti matikan. Sampai seperti ini. Ini peraturan Tuhan. Apa sorga perlu keledai? Kenapa saudara kalau saudara lihat Taurat ya suku Lewi semua dapat pembagian tanah kecuali suku Lewi ya. Suku Lewi cuma tanah don tinggal. Kenapa? Karena suku Lewi mereka melayani di rumah Tuhan. Mereka harus diberi makan oleh suku yang lain. Itu ketentuan dari awal. Nah, kemudian setelah di perjanjian baru, Paulus bilang apa? Kamu yang menginjil, memberitakan Injil, wajib hukumnya apa? Yang memberitakan Injil harus makan dari Injil. Kenapa saya tidak pernah setuju saya itu anak-anak titi so kaweng deveta lo so jadi anak di rumah tidak boleh kerja. Kerja lain ini boleh. Kamu kerja di rumah Tuhan. Tapi untuk Tuhan segalanya. Itu saya bilang ke saudara. Berulang kali saya berdoa. Tahu bikin cookies belum pernah bikin cookies. Tapi saya pikir, oh Tuhan. Kalau Paulus boleh bikin rumah untuk membantu pelayanan. Loh artinya kita boleh bikin cookies. Jual cookies. Saya pikir pasti kalau kita tuh bikin tuh cookies laku pasti di kampung ini. Dompet cookies ternyata enak. Kalau kita yang baking ini belum pernah. Saya pikir kita boleh bikin panada ini kayaknya tuh. So ini tahu mau cubit bagaimana? Tapi gampang dia cubit-cubit. Yang penting jadi kong enak sudah. Ke belakang tuh dia cubit-cubit. Tuh. Sudah pikir begitu saudara tuh. So berdoa minta modal Pak Tuhan tuh. Mau goreng panada bagaimana? Ini kan kalau orangnya tidak panggil berkhotbah, berarti tidak ada doi. No kan masa tuh? Kita yang berkhotbah kan tidak ada. Nanti dong tunjung. Saya berdoa. Kong betul bahwa betul setelah hasil kemari 5.000 ya atau berapa 5.000 kontorang mesti pergi di itu kampung sebelah itu yang ada pelayanan tunggu jadi ya jadi baking saya kalau tidak salah berdoa lagi minta udah 3.000 kan berapa pokoknya nggak pernah cukup untuk baking panada. Akhirnya Tuhan ampuni hambamu karena kita coba pikir orang cuma hidup kalau bisa jual panada. Saudara, ini cerita sungguhan. Kong, bayangkan berarti kan mau kasih makan Pak Mama. Kong torang dua belum nikah cili sana. Yang tidak bisa dibilangin. Toh, Mama dan Papanya tidak ada doi. Jangan ngana menangis minta beli gula-gula. Ini boleh lewat warung. Langsung bateri. Kan baru satu tahun lebih sedikit. Tahun 2 bulan kalau tidak salah kah.
No, kata, no, mau ajar bagaimana? Nih boleh dapat lihat gula-gula, nih boleh dapat lihat DP tamang lah. Dia semua batari mana? Kok kasihannya dada doi? Kok ambil di mana? Saudara, Tuhan kemudian buktikan. Dia ini mau kasih doi. Dia supaya kita jangan mencari. Ya. Waktu kami berdoa terus, itu yang saya bilang, Tuhan begging, ada saja saudara dia begging sampai akhirnya kami justru dapat kiriman makanan dari orang-orang yang bukan jemaat. Orang bahkan pertamanya tidak kenal pada orang. Saudara tuh tukang bawa sayur, tukang bawa apa, sampai akhirnya mama justru merasa kalau kehadiran kami di rumah itu sangat menguntungkan dia. Ada saja cara Tuhan. Dan saya sekali lagi harus angkat tangan dan bilang terima kasih Tuhan. Ternyata sungguh waktu orang kerja untuk Tuhan, Tuhan tahu bagaimana cara membuat kau hidup. Tidak ada jemaat, coba. Yang ada jemaat berada suami, ada anak, ada mama. Kau mau kasih makan bagaimana pada orang? Tuhan tidak mampu. Sekali lagi saudara sedang mendengar hamba Tuhan yang berbicara kepada saudara. Tuhan cukupkan semuanya. Dia cukupkan semuanya saudara. Tidak pernah tidak. Sedang minta duit tiket tidak pernah biar satu kali. Tuhan cukupkan waktu orang semua berangkat. Ada saja uang tiketnya datang. Coba, dia minta pas apa? Dia bilang pas apa? Saya bilang akan saudara hele mau buka bulu minta apa? Mami nyanda. Tuh, coba. Bisa seperti itu. Tuhan buktikan kasihnya. Doh, saudara. Saya percaya tepat khotbah hari ini. Tadinya saya punya ayat hari ini, Yohanes 8 ayat 51. Tuh. Itu yang saya renungkan sebenarnya. Tapi kenapa mesti nyandak keluar ayat itu? Kalau saudara mau belajar takut Tuhan, sekali lagi. Saudara lihat pasas, harusnya saudara dapat tahu, begini juga takut Tuhan. Sampai khotbah pun itu ayat nanti mau cari di sini. Tapi Tuhan dengan tepat mengantarnya. Tepat, jangankan saudara. Saya pun sangat tersentuh dengan khotbah hari ini. Dia lebih dari yang bisa diceritakan. Stop mengandalkan kekuatanmu. Mengandalkan jagomu, saudara doa kasih. Taruh di hati, dia itu segalanya. Setia kepadanya. Dan saudara akan melihat Tuhan lebih dari cukup. Tuhan telah menetapkan Paulus. Paulus yang bekerja. Orang selalu pendeta yang bekerja selalu pakai Paulus sebagai alasan. Kok kenapa ini Paulus yang tulis? Apa Paulus melawan perkataannya sendiri? Ini kan dasar orang mau suka jadi lebih kaya dari apa yang Tuhan kasih. Tuhan telah menetapkan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Jadi kalau yang ada duit itu Tuhan ketetapan untukmu. Saya bukan bicara dari pengalaman orang lain, ini pengalaman diri sendiri kok. Saya mesti punya anak-anak supaya saudara tidak ada alasan untuk berkata,
Seskatuk cuma sendiri, anak-anak. Nggak mau baca cerita begini Pak Saudara. Tapi kalau saudara lihat juga cara Paulus mengajar jemaat waktu itu. Dia sering menggunakan pengalamannya. Apa yang dia sendiri alami. Dia bahkan bilang apa? Ini upahku. Apa? Aku melayani tanpa upah. Bilang saudara, minta saudara. Tapi sekali lagi, untuk Tuhan, apapun itu, Tuhan, kalau itu bukti kasihku bagimu, Adam, tolong aku melakukannya semua untukmu. Kalau cuma menyanyi gampang. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Cuma lagu. Kalau saudara buktikan benar-benar, satu-satunya harta yang tidak ternilai, berarti yang lain kan ada guna. Saya bilang akan, itu doa saya. Tuhan tolong, hamba-Mu selalu ajar jemaat. Cuma Engkau yang paling penting. Cuma Engkau harta yang ternilai. Yang lain sampah. Tolong Bang. Yang lain sampah termasuk nyawaku. Nah, itu sudah doa. Tadi lagi kepada saudara, coba saudara. Ayat-ayat yang selalu dibicarakan di sini itu jadi doa. Oh, ayat mas yang saudara dapat, coba jadi doa dulu. Sampai saudara-saudara apa? Tuhan nyatakan kamu sudah tidak seperti ayat yang diperingatkan kepada begitu saudara. Jangan main-main. Tuhan bilang apa kamu? Jadi seperti apa yang Tuhan bilang. Sudah didoakan belum? Itu. Jadi lagi saya doakan benar-benar itu ayat yang Tuhan kasih pasal. Oh, ini pikirnya bagus ya dulu, no? Sampai pengen kita mesti gelisah bahasa Ibrani-nya apa? Supaya kita mengerti betul. Jangan sampai kita salah bersikap. Nah gitu semua. Yang ini sekali lagi, Tuhan Yesus bilang berbahagialah. Tetapi kepada orang munafik, orang Farisi dan ahli Taurat dengan celaka. Sekali lagi, orang Farisi bukan tidak taat, mereka justru sangat taat. Ada kan beberapa apa yang kami harus lakukan supaya kami selamat. Yesus bilang, apa yang kamu tahu tentang dari apa yang Tuhan bilang? Oh jangan membunuh, jangan, oh sudah, terus begini semua. Enggak? Jadi bukan tidak tahu, bukan tidak taat. Ada hal-hal tertentu yang Yesus bilang, ini yang kelihatannya nyanda ada perkataan khusus di Alkitab. Juallah hartamu, tidak ada kan? Itu yang Tuhan bilang, jual hartamu, pulang mau jual lagi harta, baru ikut pakai kita. Coba, ini Yesus saudara. Kalau Yesus begitu caranya, lalu saya mesti bilang apa? Bayangkan, yang dia tuntut hatimu total, itu tuh Yesus. Saudara menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, total total semua kita sepatunya, semua. Itu Tuhan ya. Tuhan berpermintaan betul. Jadi gampang masuk surga. Siapa bilang? Untuk berkenan kepadanya. 12 murid buktikan mereka tinggalkan semuanya. Kok Tuhan berkata bagaimana saudara? Berkati dengan kekuatan untuk dianiaya. Berkati dengan kekuatan untuk rela menderita setelah dia terangkat. Saudara bagus kan saudara, saya mesti anjurkan saudara baca berulang kali Injil Yohanes. Itu kan cuma 21 pasal. Baca berulang kali ya. Tadi sebenarnya selain Yohanes 8 ayat 51, saya sangat tertarik sebenarnya dengan Yohanes 14. Yohanes 14.
Tapi bayangkan hari ini nyana keluar ayat itu. Saya sudah tahu saya nyana bermain. Untuk Tuhan itu segalanya. Segalanya. Saya mau ajar apa kepada saudara? Kalau yang Tuhan ajar seperti ini kepada saya, kalau kita bilang apa? Mumpung memang cuma orang. Enggak aneh ayat apa kemarin? Enggak. Tadi ayat